mungkin, Pak. Kalau terlalu banyak nanti waktunya kalau menceritakan pengalaman pribadi dan kegiatan yang pernah diikuti. Oke, sebelum saya memulai ini, kita pada malam hari ini akan, apa ya, kita bukan ini ya, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Pada malam hari ini topik yang akan saya bawakan itu adalah, eee, apa namanya, tentang Wayground yang kemarin-kemarin dikenal dengan Quizizz karena sekarang kan berganti nama jadi Wayground, tapi masih ada ininya ya, Quizizz-nya. Jadi cuman berganti nama menjadi Wayground, tetapi masih mengambil dari Quizizz juga. Kita, pada malam hari ini cuman mau perkenalan terkait dengan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan Wayground. Oke, untuk itu tunggu, saya tidak menyiapkan PPT ya Bapak Ibu, kita langsung ke ini, membuka langsung Wayground-nya seperti apa. Kalau yang sudah pernah menggunakan Quizizz mungkin boleh menuliskan angka 1 dulu di kolom chat yang pernah menggunakan Quizizz. Boleh menuliskan angka 1, yang belum pernah menggunakan boleh menuliskan angka 0 di kolom chat. Dipersilahkan Bapak dan Ibu. Oke, ternyata ya sudah menggunakan semua, berarti tidak asing lagi dengan namanya, Wayground. Jadi untuk tampilannya itu saya buka dulu, tunggu. Oke, tampilannya sudah terlihat teman-teman semuanya, sudah terlihat tampilannya? Sudah Mbak. Sudah Ibu. Oke. Seperti inilah tampilan Wayground yang di ini saya ya, di akun saya yang akun ID Belajar ID. Tetapi teman-teman yang belum pernah menggunakan itu juga boleh menggunakan masuk dengan menggunakan akun email pribadi. Tetapi alangkah lebih bagusnya menggunakan akun ID Belajar karena ini sudah terintegrasi dengan ini ya, banyak fitur-fitur yang menarik. Jadi ada perbedaan antara, akun yang email biasa menggunakan Google email biasa dengan akun email ID Belajar. Kemudian beda juga tampilannya dengan yang saya punya sekarang karena ini, yang Super Trainer punya jadi ada tulisan school-nya. Nah, itu ya seputaran tentang perbedaan antara ini, akun yang akan kita gunakan. Kemudian di sini, untuk Wayground sendiri, itu kalau kemarin-kemarin tampilannya belum ada yang ini, yang di bagian ini, kalau di kuisnya sudah ada, cuman kalau tidak salah itu belum lama sih. Kalau kemarin waktu ya kalau yang pertama kuisisnya launching itu, hanya ada di menu buat, tapi kali ini sudah ada di sini-sini bagian-bagian ininya. Jadi tidak perlu lagi kita dibuat ini, tapi langsung di bagian ini. Di sini ada pembagian-pembagiannya, ada yang untuk penilaian, kemudian presentasi interaktif, video interaktif, dan analisis. Nah, kalau kita sudah membuat di bagian mungkin untuk, praktiknya langsung ini ya, untuk presentasi interaktif mungkin bisa ke pemateri selanjutnya. Saya menjelaskan fitur-fitur yang ada di sini dulu. Nanti ada satu yang akan saya perlihatkan untuk memberikan contoh bagaimana kita menggunakan Wayground. Mungkin saya ambilnya yang di presentasi interaktif mungkin sebentar. Oke, kalau kita sudah ini kan sudah ada semua, boleh juga kita langsung buat di bagian buat ini. Oke, di sini kan tampilannya kan hampir sama kan dengan yang tadi yang saya perlihatkan. Ini ada penilaian, kemudian ada presentasi, kemudian ada video interaktif, analisis, dan kartu flash. Nah, itu tampilannya sama dengan yang tadi yang ini, yang bagian ini. Nah.
Kalau kita sudah membuat, nanti akan tersimpan di bagian perpustakaan. Di sini akan tersimpan di bagian perpustakaan yang sudah kita buat. Di sini nanti ada yang sudah kita buat, akan tersimpan di sini, di bagian perpustakaan. Oke, sekarang saya bertanya kepada teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih kalau menggunakan Wayground? Boleh menuliskan mungkin di kolom chat sebelum kita lanjut. Just Adakah teman-teman yang mau menjawab bagaimana sih menurut teman-teman pembelajaran yang menyenangkan? Karena sekarang kan lagi gempar-gemparnya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Kalau menurut teman-teman yang sudah menggunakan, kuisis mungkin bisa ini. Oke, Pak Zulkarnain menggunakan video interaktif. Oke, kemudian siswa berasa mendapatkan hal yang baru. Oke, ya jawabannya benar. Tidak ada jawaban yang salah ya. Kalau menurut saya tidak ada jawaban yang salah. Ya menggunakan game. Oke, itu ya seputaran tentang apa namanya pembelajaran yang menyenangkan menurut teman-teman. Ada yang bilang menggunakan game, kemudian menggunakan video interaktif. Yang jelas beda lah dari pembelajaran yang biasa kita gunakan. Tapi kalau memang teman-teman yang sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang beredar, yang ada, bukan yang beredar ya, yang ada, karena banyak ya sekarang apalagi yang lagi gempar-gemparnya namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, di sini tuh. Oke, kita lanjut lagi. Mana? Aduh, my screen. Aduh, mana ya? Tunggu. My screen share. Ih, layarnya terlihat tidak? Terlihat, Mbak. Oh, Lanjut. sama saya yang tidak terlihat. Menghayal. Oke. Tadi kita sudah masuk di bagian perpustakaan ya. Kalau kita sudah ini buat sesuatu di Wayground, pasti akan tersimpan di perpustakaan. Kita ambil satu contoh membuat tadi ada yang mengatakan bahwa video interaktif. Video interaktif. Oke, di video interaktif itu ada beberapa fitur di sini. Yang pertama bisa dicari dari perpustakaan Wayground, kemudian menggunakan video YouTube atau dari unggahan perangkat yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan HP berarti dari HP dong. Apa yang ini unggahan videonya kita. Kemudian kalau menggunakan komputer ya dari komputer filenya. Kemudian kalau dari laptop ya dari laptop. Nah, kalau untuk yang ini, mungkin nanti penjelasannya lebih ke ini ya, kayak teman yang khusus untuk yang AI nanti, mungkin besok atau lusa ya, kalau tidak salah. Nah, kalau yang ya saya fokusnya di sini dulu, di ini yang interaktif ya, dari yang menggunakan YouTube. Oke, kita mau cari video apa? Ini ada beberapa video ya, ada beberapa video tapi masih berbahasa Inggris sih.
Nah, kita bisa ambil dulu video dari YouTube, linknya kita tempelkan di sini. Kalau kemarin tunggu saya coba dulu cari link. Ada kemarin yang saya buat atau yang saya buat saja yang kemarin saya buat. Kita tempelkan di sini linknya, kemudian kita cari. Saya coba dulu ini. Cari link YouTube yang paling gampang. Nasib YouTube. Kemarin ambilnya 7 kebiasaan baik. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika kita beda ya dengan kalau kita memperlihatkan video YouTube. Tapi kalau yang interaktif ini dia lebih eh, kalau dia dibuatkan 5 pertanyaan di setiap jeda video ada beberapa menit itu dia akan langsung muncul pertanyaannya. Sabar banget. Sabar ya, saya ambil dulu linknya. Makan sehat. Oh, ini film pendek. Kita ambil film pendek 7 kebiasaan baik. Salin link. Oke. Ini video tentang film pendek 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Kita klik proses. Ini muncul di video ini hanya muncul satu pertanyaan saja. Kalau kita mau tambahkan pertanyaan, silahkan. Di bagian ini kita tambahkan pertanyaan. Kemudian mau tambahkan catatan juga boleh di bagian ini. Atau mau hasilkan dengan AI. Ini kita putar dulu videonya. Ini tentang 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Wow, jaringan. Hai Sarah, ayo tambah satu putaran lagi. Nah, itu soal itu apa namanya? Videonya. Nanti kalau kita memang mau menambahkan pertanyaan, kita silahkan tambahkan di bagian ini. Tambahkan pertanyaan. Nah, boleh ditambahkan pertanyaannya pilihan ganda atau isian singkat, esai, penanda survei, dan lain sebagainya. Jadi, dari kita modelnya seperti apa nanti pertanyaannya. Kemudian, bagaimana cara kita supaya bisa tersimpan di bagian perpustakaan? Kita klik di bagian simpan, atau kita mau melihat dulu di bagian reviewnya.
Nah, pertanyaannya kan tadi cuma satu, jadi bisa kita tambahkan tadi melalui tadi yang menu yang ada di samping-sampingnya tadi. Ini pertanyaannya cuma satu, apakah Anda menikmati pelajaran video tersebut? Ini video yang sangat pendek sekali ya. Kalau kemarin saya ambil videonya itu yang dari BGTK apa ya? 7 kebiasaan baik itu ada 5 pertanyaan. Di setiap videonya itu berhenti di menit keberapa begitu. Ada pertanyaannya kemudian dijawab sama murid kita. Kemudian di jeda selanjutnya jalan lagi. Nah, ada lagi pertanyaannya. Jadi nanti tergantung dari kita mau buat berapa pertanyaan sebenarnya kalau kita menggunakan fitur AI-nya. Cuman ini tersedia yang saya perlihatkan ini yang tersedia cuman 1 pertanyaan. Nah, seperti itu. Nanti kita simpan, dia akan tersimpan di sini. Mau nama kuisnya apa? Kuis 7 kebiasaan baik. Anak Indonesia hebat. Di sini karena saya guru BK jadi saya pilih lainnya. Kalau guru matematika atau apa ya silakan menyesuaikan di bagian-bagian ini, bagian-bagian mata pelajarannya. Karena pilihannya BK di sini tidak ada, jadi saya ambilnya lainnya. Kemudian pilih kelas, kelas berapa? Saya kelas 10. Oke, kemudian di bagian bahasa kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ini kalau mau ini ya, kalau mau dipublikasikan silakan publik. Kemudian kalau mau di privat, silakan klik privat. Atau khusus untuk di privat untuk sekolahnya, silakan diklik yang bagian ini. Nah, kalau kita mau tambahkan profil dari konten ini, silakan kita tambahkan gambar. Kita ambil hmm, dari perangkat yang kita gunakan. Atau mau dicari, contohnya ini, saya cari ya, 7 kebiasaan baik. Muncul gambarnya. Nah, ini saja. 7 kebiasaan baik anak Indonesia hebat. Supaya tampilannya nanti agak cantik sedikit, ada gambarnya di bagian ini, bagian perpustakaan. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita simpan. Cepatlah sedikit kau tersimpan. Oke. Nah, ini ya, masih terlihat ya tampilannya. Tampilannya nanti seperti itu. Kemudian, kalau kita mau mainkan atau mau menugaskannya melalui PR, tugas PR-nya, silahkan diklik yang ini, bagian tugaskan PR. Nanti ada batas waktunya untuk mengerjakan. Kalau mau dimainkan, mainkan sekarang. Nah, kita mau gunakan apa? Mode klasik, ujian, atau yang lainnya dari kita? Mau pakai yang mana? Kita pakai mode klasik, tampilannya tadi seperti itu. Yang tadi yang pertama.
Kemudian di sini ya bisa dimainkan oleh bisa dimainkan 1.000 pemain. Kemudian kalau soalnya tadi kan cuma satu, tetapi kalau soal yang banyak itu soalnya bisa diacak juga. Nanti sisa dilihat di bagian-bagian ini saja bagaimana ininya. Kemudian kita mau apa namanya, kita sudah mau gunakan, nanti tampilannya ada menunjukkan papan peringkat, tapi setelah kita ini ya, setelah muridnya kita sudah selesai menjawab, nanti akan ada tampilan papan peringkatnya. Sebelumnya juga ada, cuma nanti pas kalau sudah semua mengerjakan nanti seperti apa ya, piala begitu ya, 1, 2, 3. Kalau mau 3 orang, 3 maksudnya 3 yang ini ya, 3 untuk, yang diperlihatkan. Nah, di sini ada berbagai macam ya, ada mode ujian, kecepatan guru atau mode tim dan lain sebagainya. Ada beberapa mode ini ya, 4 mode yang tersedia. Di sini kalau saya mau tugaskan ke kelas, karena saya sudah bawa bentuk apa, buat kelas, bukan bentuk, buat kelas, itu sisa saya pilih kelas, kemudian saya mau share di mana. Nah, ini kan kelas yang sudah saya buat. Nanti bagi teman-teman yang belum buat kelas, nanti saya ini ya, saya perlihatkan nanti caranya membuat kelas. Tapi saya rasa sudah tahu semua karena rata-rata tadi tuh yang menjawab itu adalah satu 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 satu. Berarti sudah pernah menggunakan Wayground. Oke. Kalau mau dimainkan kan langsung mulai. Kita balik kembali dulu. Nah, kemudian cara untuk menyebarkannya. Oh, jangan lupa ya Bapak dan Ibu, di sini ya, jangan diperlihatkan jawabannya. Kita ini ya, kalau untuk tidak memperlihatkan jawaban, kita klik saja di bagian ini. Kemudian untuk waktunya, ini untuk mereview video yang tadi yang sudah kita ambil dari YouTube, link YouTube. Jadi terserah nanti mau link video Korea, kalau di SMA sih lebih, tapi bagus juga untuk film Korea. Ada yang nilai-nilai yang positif, yang video-video motivasi kalau saya suka. Lebih tertarik lagi kalau anak SMA kalau ini video-video film Korea tapi yang memotivasi. Cuman saya belum pernah coba sih kalau untuk itu. Nah, kemudian kalau mau disebarkan, kita lewat yang ini, sebarkan, disalin linknya atau mau dibagikan dengan guru, atau yang dengan tim, bagikan dengan tim. Ini kita salin linknya, salin ke WA, nanti akan terhubung di Wayground. Ini tadi saya sudah ini ya di bagian perpustakaan. Kemudian ada namanya ini, menu selanjutnya itu, saya sebenarnya mau praktek langsung ini ya ke pesertanya untuk memainkan ini, cuman kan, apa ya, kalau untuk dimainkan ini harus masuk kelas. Ada juga yang tidak masuk kelas sih, mungkin boleh boleh dicoba stop. Boleh dicoba ya Pak Tono? Atau tidak usah dulu? Nanti Ibu Lisa jo yang coba untuk ininya, untuk ini, apa namanya, share link untuk permainan kuisisnya. Boleh nanti pemateri lain. Iya, oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kalau kita sudah menggunakan, sudah share link-nya dan ini, nanti akan ada tampilan, hasil dari, murid-murid yang kita sudah ini, sudah menggunakan Wayground, yang kita sudah, apa namanya, sudah sebar link-nya, sudah digunakan, itu tampilannya akan tertampil di bagian ini, hasil, di bawahnya bagian perpustakaan. Jadi harap maklum ya, karena saya guru BK jadi jarang menggunakan namanya Wayground sebenarnya. Tapi tadi saya habis ini ya, habis refleksi dengan, satu kelas anak binaan saya, itu luar biasa, permintaannya itu lebih ini, karena BK-nya tidak, apa namanya, tidak ada jadwal di kelas, jadi mereka maunya itu ketika saya masuk itu lebih menggunakan games, permainan atau kuisis.
Nah, jadi ada gambaran lah sedikit untuk saya, oh berarti nanti kalau saya masuk di kelas mereka, saya harus siapkan, link kuisis. Permainan yang menyenangkan, mereka suka bermain. Oke, di sini nanti tampilannya kalau kita sudah ini, sudah, apa namanya, sudah menyebarkan link dan sudah dikerjakan siswa atau murid kita. Kalau sekarang murid ya Pak Tono, bukan siswa ya, murid. Bukan peserta didik lagi, tapi murid. Nah, kalau mau dijadikan PR, nanti di sini ada tulisannya jadikan PR, tapi kalau langsung dimainkan juga ada. Kalau mau dibuka lagi silahkan. Jadi sisa kita lihat-lihat saja. Ini laporan, semua laporan. Kemudian kalau ini semua kelas juga. Kalau mau difilter silahkan. Filter berdasarkan apa, tanggal berapa kita menggunakan. Kita bisa lihat tanggal 1, ada ke tanggal 1. Simpan 1 Juli kayaknya tidak ada. Di sini ada tanggal 9 Juli, tanggal 1-nya tidak ada. Ini tanggal penyelenggaraan ya, tanggal penyelenggaraan ketika saya menggunakan ini Wayground. Ada di tanggal 9, 29 Juni, 29.30 dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lagi namanya tadi kelas ya, fitur untuk kelasnya. Jadi saran saya Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, kalau kita mau ini lebih bagusnya lagi kalau kita buat kelas. Jadi kalau kita mau buat kelas, itu ini ya, bisa kalau sudah ada classroom-nya bisa ambil dari langsung Google Classroom. Kemudian boleh dari Microsoft Teams yang sering menggunakan ini ya, Microsoft. Boleh dari Microsoft Teams. Kemudian kalau belum pernah sama sekali atau tidak pernah menggunakan Google Classroom, tapi saya rasa sudah pernah menggunakan semua sih waktu zaman COVID, itu pasti digunakan. Nah, kita bisa buat di kelas di sini, buat secara ini ya, manual. Manual tapi menggunakan aplikasi juga sih. Buat kelas, kita klik saja buat kelas. Nah, mau nama kelasnya apa? Kita bisa masukkan di sini. Mengapa saya lebih tertuju ke pembuatan menu kelas? Karena nanti kalau pas kita nanti buat tadi itu yang video interaktif, lebih bagus lagi langsung ada kelasnya, langsung di-share di situ ininya, linknya. Nah, kita klik di sini kemudian kita buat kelas. Saya bingung mau buat kelas apa. Kelas anggrek sudah ada. Melati lagi. Karena kelas saya namanya nama-nama bunga. Kelas 10 melati. Nah, buat kelas. Mau diganti warnanya juga boleh. Mau suka warna apa? Mau suka warna kuning, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, biru aja. Nah, ini. Di sini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, atau teman-teman semuanya yang perlu ketahui, kalau ini sudah nanti akan terhubung dengan email wali murid. Jadi ini buat kelas. Nanti kalau muridnya sudah mengerjakan, nanti akan terhubung juga dengan emailnya murid, email wali murid. Oke. Ini belum ada siswanya, nanti ditambahkan. Atau mau tambahkan rekan pengajar juga boleh. Nah, ini seputaran untuk pembuatan kelas. Siapa tahu ada yang belum membuat kelas. Jadi ada gambaran buat kelas. Oh, buat kelas ada dan. Oke. Sekarang kita lanjut. Tidak bisa saya lanjut di bawah-bawahnya ya. Mungkin itu saja dulu barangkali dari saya terkait ini ya, pengenalan atau pembelajaran yang menyenangkan. Tadi sudah ada gambaran sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin sebentar ya. Saya kembalikan ke Mas Tono selaku host pada malam hari sekaligus moderator. Oke, makasih Mbak Jani atas pemaparan untuk pengenalan sekilas pandang tentang background. Kesempatan kedua dipersilakan kepada Mbak Lisa, waktu dan layar sepenuhnya diberikan. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti setelah sesi Mbak Lisa, Bapak Ibu. Terus nanti Mbak Lisa dengan Mbak Jani juga bertugas memberikan coaching klinik bagaimana cara pengisian
untuk mendapatkan sertifikat 2 malam ini dari Mbak Anjani dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa, waktu dan layar saya persilakan. Mbak Anjani di stop share dulu. Mbak Anjani di stop share dulu. Tunggu, Pak. Sabar. Oke, sudah, Pak. Terdengar, Ibu. Sangat jelas, sangat jelas. Cakep, Cakep. cakep, Cakep. cakep, cakep. Cakep. Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu.
Masih 5 menit.
Oke, makasih Mbak Lisa atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan penjelasan dari Mbak Lisa dan Mbak Anjani, akan bertanya dengan menggunakan fitur raise hand. Jika Bapak Ibu kesulitan menggunakan fitur raise hand, silakan Bapak Ibu menulis di kolom chat. Silakan, ada satu Pak Saiman, silakan pertanyaannya apa, ditujukan kepada siapa. Silakan Pak Saiman. Terima kasih Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pencerahan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Untuk malam ini saya mendapatkan hal baru. Tadi malam juga ada yang berbagi, masih difasilitasi oleh Pak Tono. Terima kasih Pak Tono. Untuk malam ini saya ingin mendapatkan penjelasan tentang nanti ini kita akan menggunakan Wayground ini pasti berkaitan dengan murid kita. Nah, untuk murid, apakah harus memiliki akun premium atau cukup dengan akun yang standar saja untuk dapat join memainkan atau terlibat dalam game seperti yang diperagakan oleh ibu-ibu narasumber kita tadi. Nah, kedua, untuk memiliki akun premium seperti yang dimiliki oleh Pak Tono dengan ibu narasumber tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mohon penjelasan. Demikian Pak Tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Saiman. Pak Zulkarnain, silakan. Baik, makasih banyak Mas Tono sudah memfasilitasi menjadi host dan moderator. Terdengar nggak Mas Tono? Terdengar sangat merdu. Oh, oke baik. Luar biasa ya pemateri hari pertama Ibu Anjani dari Kota Palu dan Ibu Marlisa dari Aceh, luar biasa dari ujung barat kemudian ujung tengah. Menarik tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber dan tentu ini memberikan pencerahan buat saya sendiri gitu. Namun ada satu pertanyaan mungkin yang ditujukan kepada Ibu Anjani gitu. Nah, misalnya kita sebagai pemula misalnya nih, pemula masuk di Wayground begitu. Kemudian di situ kami mendapatkan bahasa Inggris kan. Jadi mungkin barangkali bisa ditunjukkan kepada kita bagaimana cara membuatnya dengan apa pakai bahasa Indonesia gitu. Itu saja mungkin Mas Tono, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain. Satu lagi Pak Tarsan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, warahmatullahi. cek, apa sudah terdengar, Mas? Terdengar? Demikianlah Bapak Ibu hebat. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Tarsan dari SMP Negeri 2 Betung, Kabupaten Banjarmasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertama-tama, Mas Tono saya ucapkan kepada narasumber hebat pada malam ini, Ibu Anjani dan Ibu Marlisa, Mas ya. Nah, Iya, betul. saya salut kepada Ibu Anjani. Beliau ini mengampu mapel BK, tapi saya lihat dari apa yang ditampilan perpustakaan beliau,
Itu semuanya mata pelajaran IPA, ada bahasa Inggris. Di luar biasa Ibu Anjani. Top, Marco top. Yang saya ingin bukan bertanya ini Masnya, apa yang disampaikan Ibu Anjani itu tadi menurut saya agak terlalu cepat mungkin. Demikian Mas Tono. Saya menyampaikan saran adalah pemaparan mungkin dikejar apa waktu berbagi barangkali 30 menit atau 1 jam satu per narasumber. Demikian, terima kasih Mas Tono. Oke, terima kasih. Silakan Mbak Anjani dengan Mbak Lisa dijawab pertanyaan dari Pak Saiman dengan Pak Zulkarnain. Silakan Mbak Anjani duluan atau Ibu Lisa silakan ya. Oke, saya mau jawab pertanyaan yang menuju ke saya, Pak, yang tadi pertama masuk awal ke Wayground untuk mendapatkan bahasa Inggris setting ke dalam bahasa Indonesia. Pertama masuk di Wayground, tunggu saya bisa berbagi lagi nih Pak, berbagi mau kasih lihatkan Boleh, ini. boleh, boleh. Silakan, silakan. Oke. Oke, untuk tampilannya itu kan ada seperti ini, Bapak siapa tadi yang bertanya ya? Pak Tampilannya Saiman. nanti kita lihat di bagian ini ya, bagian profil. Di bagian profil kita nanti ada Yang kecil sini, yang kecilnya. di bagian Di kanan atas. Di gambar foto Mbak yang kanan atas. Halo Mbak Anjani, terlempar ya? Oh, beliau hilang Mbak. Mbak Lisa, silakan dilanjutkan Mbak Lisa. Aku nih.
Oke. Pertanyaannya 2 sudah terjawab semua Bapak Ibu ya. Masih ada satu ya Ibu, sebagai pemula jika ingin masuk ke Wayground, bahasa Inggrisnya tadi settingnya udah. Kalau untuk mendapatkan akun premium itu gimana caranya? Silakan Mbak Anjani dengan Mbak Lisa. Oke, untuk mendapatkan akun premium itu di ini ya, bagaimana ya, saya ada pindah ke HP ini Pak. Jadi ini tadi langsung mati laptop. Ada ini ya, ada sebenarnya di awal tadi saya lupa perkenalkan, itu ada 3 ya, ada 3 itu yang perbedaan antara akun Wayground sendiri. Yang pertama itu yang biasa, kemudian ada juga yang untuk sekolah, kemudian ada yang memang memerlukan biaya. Tapi saya mau tampilkan bagaimana ya Pak Tono, tampilkan boleh? Boleh. Ya, supaya kan lebih ini kan, untuk yang tadi bertanya terkait dengan yang untuk bagaimana caranya memperoleh untuk ini, yang modelnya seperti kita yang bagi yang bukan ini ya, bagi yang bukan super trainer. Jadi nanti diperlihatkan sama Mas Tono. Silakan berbagi layar nggak apa-apa. Terlempar lagi ya. Mbak Jani, Iya, Pak. terlempar Tunggu, lagi. Pak. Oh, terus saya pikir terlempar. Tidak, Pak. Aman, Pak. Cuman HP ini lowbat 8% masalahnya. Mbak Liza boleh dibantu mungkin memperlihatkan ininya, yang tampilan untuk perbedaan antara Wayground. Ada di bagian ini, di apa namanya? Di Wayground-nya itu kan ada ketika kita ini. Aduh ya Allah. Kalau kemarin kalau untuk di ininya saya belum ini ya. Kalau kemarin waktu masih kuisis, sebelum kita masuk di ini ya, di mana namanya? Di akunnya kita itu ada yang membedakan antara, kalau tidak salah di panduan, kalau tidak salah Bu, saya lupa sudah. Itu ada yang membedakan antara ketiga akun. Baik itu dari segi ininya, apa namanya? Modenya ada berapa yang bisa digunakan. Akun school trainer juga bisa berapa digunakan, ada itu, cuman saya lupa di mana, di panduan kalau tidak salah. Terkait juga tadi yang bilang untuk ini, karena kalau saya lihat kemarin itu di mana ya, di bagian itu kayaknya Bu, tunggu saya lihat. Ini yang bagian jenis akun, lihat Ibu, jenis akun. Itu kalau untuk ke student. Enggak, itu kalau ke student Ibu, kalau beralih. Ini saya tengahi Bapak Ibu. Mohon maaf Mbak Anjani dengan Mbak Lisa. Tadi pertanyaannya Pak Saiman bagaimana mendapatkan akun premium. Yang pertama Bapak Ibu, terutama untuk Pak Saiman ya. Cara kalau kita memang untuk mendapatkan akun premium kita menjadi super trainer. 1. Kedua, sekolah bisa membeli akun premium, nanti kita langsung sampaikan di bagian pusat. Nanti bisa Bapak Ibu, nanti pembelian paket itu harganya berapa, nanti di upgrade sekolahnya Bapak Ibu, nanti ada satu paket itu untuk semua guru satu sekolah. Kalau dulu sih kita pernah dari pusat pernah ada, namanya School Champion juga pernah ada, terus nanti itu kalau nggak salah saat itu 1,5 atau berapa ya, itu untuk satu sekolah, berapapun jumlah gurunya. Itu aktif aktif beberapa tahun, 1 tahun kalau nggak salah. Nanti saya tanyakan lagi, untuk ini nanti saya langsung hubungi ke pusatnya. Terus kalau untuk akun belajar ID itu Bapak Ibu, sebenarnya sudah mendekati akun premium. Karena apa? 18 tipe soal sudah bisa digunakan.
Bedanya Bapak Ibu, kalau kita sekolah distrik itu bisa sekali ujian itu 1.000. Kalau akun belajar ID itu batasnya 500. 500 peserta didik untuk satu akun per satu kali ujian. Jadi bisa. Kalau Bapak Ibu pengen aman, ya akun belajarnya guru-guru ya dimanfaatkan aja Bapak Ibu untuk buka background. Jangan pakai akun gmail.com. Karena kan sudah terintegrasi Bapak Ibu dengan akun belajar ID. Jadi supaya Bapak Ibu guru mendapatkan fasilitas semi premium. Kebetulan peserta didik kan juga punya akun belajar ID semua, Bapak Ibu bisa diaktifasi seperti itu. Tetapi kalau peserta didik hanya untuk peserta, bukan sebagai penyelenggara ujian, dia pakai akun apapun boleh, karena dia nanti sebagai peserta keling-keling akun yang dari gurunya atau narsumnya. Jadi nggak perlu ke akun premium untuk peserta ujiannya. Yang perlu akun premium adalah penyelenggara kuis, yaitu gurunya. Kalau untuk sekolah Bapak, akun belajar ID itu sudah sangat mencukupi. Sangat bagus Bapak Ibu. Kan 500 kan banyak Bapak Ibu. Kan kita rata-rata satu guru itu kan nggak ngampu sampai 500. Kalau mapel bahasa Indonesia 6 jam, itu kita ngampunya kan paling hanya 24 jam. Satu kelas maksimal 32. Kan hanya sekitar berapa? 120-an siswa, kan cukup. Sementara itu bisa untuk ujian 500 peserta didik. Jadi seperti itu Pak Saiman. Nanti Pak Saiman simpan nomor HP saya ya. Jika ingin konsultasi nanti silakan ke saya. Tak tulis nomor HP-nya di kolom chat Pak Saiman. Terima kasih Pak Saiman dengan Mbak Anjani dengan Ibu Risa saya menambahkan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak, nanti trainer 2 malam ini akan menyampaikan teknis ujian sama dengan yang biasanya aja. Cuma nanti Mbak Anjani dengan Mbak Lisa, mohon maaf nanti harus disertakan juga ke dalam kolom grup, di grup ID-nya, terus link ujiannya, materinya apa, narasumbernya siapa, nanti silakan dicantumkan juga di WA group. Silakan Mbak Anjani dengan Mbak Lisa, siapa yang mau dudukan untuk teknis ujian mendapatkan sertifikat. Dipersilakan Mbak Anjani dengan Mbak Lisa. Salah satu aja nggak apa-apa, sebenarnya bisa.
Terima kasih Mbak Lisa. Teknisnya nanti sama dengan tempatnya Mbak Anjani. Nanti biar Mbak Anjani dengan Mbak Lisa langsung share kelengkapan untuk peserta ujian di WA Group. Ya, jadi nanti ada di pelatihan, nama narsum, tanggal kegiatan, tanggal sertifikat, linknya. Nanti biar Bapak Ibu langsung melihat di grup. Dan saya mohon kepada Mbak Anjani dengan Mbak Lisa, tolong nanti teman-teman yang konsultasi di grup peserta, tolong dilayani dengan baik. Dan yang jelas harus sabar. Karena nanti banyak peserta pasti yang tanya, Mbak ini kok nggak bisa disubmit, kok ini nggak jadi gimana-gimana ya. Mohon dihadapi dengan sabar Bapak Ibu, resiko sebagai seorang trainer adalah seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti baca di kolom chat berbagai kegiatan kita malam ini dan 3 hari ke depan. Ya. Kemudian besok dapat sertifikat lagi Mas, besok dapat sertifikat lagi dengan materi yang berbeda lagi. Jadi besok silakan Bapak Ibu belajar 3 hari penuh supaya bisa menguasai background dengan sempurna. Plus nanti tolong linknya itu di-share ke teman-teman biar dapat yang banyak. Ya, biar dapat banyak teman dan kita bisa belajar bareng mengambil manfaat yang positif dari background. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu silakan berkonsultasi. Nanti kolom chatnya di WA Group akan saya buka, supaya Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan Mbak Anjani, dengan Mbak Lisa pada malam hari ini. Di grup saja. Oke Bapak Ibu, saya Mas Tono sebagai host dan moderator, mewakili Mbak Lisa dan mewakili Mbak Anjani. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Sampai jumpa lagi besok malam dan lusa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Izin Bapak Ibu saya akhiri dan nanti WA Group akan saya buka dan silakan konsultasi di WA Group. Saya akhiri izin Bapak Ibu ya. Recording